Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Wulan Purnamasari dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 5B. Saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Pengaruh Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah terhadap Mutu Pendidikan di SMP 8 Palopo. Tujuan saya membuat video ini untuk menyelesaikan salah satu tugas final mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif oleh dosen pembimbing Ibu Haji Nurseni SAG MPD. Baiklah, saya masuk pada poin pertama, yaitu latar belakang masalah. Kemajuan suatu sekolah dengan sekolah lain tidaklah sama. Ada sekolah yang memiliki segudang prestasi dan ada juga sangat miskin dengan prestasi. Ada juga sekolah yang memiliki sarana dan prasarana yang lengkap, ada pula yang memiliki sarana dan prasarana yang tidak layak untuk digunakan dalam proses kegiatan belajar mengajar. Dan ada sekolah yang mempunyai manajemen sekolah yang baik dan ada pula yang manajemen sekolah yang kurang baik. Semua itu terdapat beberapa faktor yang melatar belakanginya. Faktor yang melatar belakangi antara lain yaitu faktor sekolah yang berada di pedesaan atau yang ada di perkotaan, perbedaan baik dari sarana maupun sarana, sumber daya manusia ataupun manajemen sekolah ada di suatu sekolah. Selain itu, faktor yang sangat berpengaruh adalah faktor gaya kepemimpinan kepala sekolah. Gaya kepemimpinan kepala sekolah sangat menentukan keberhasilan maupun kualitas pendidikan di suatu sekolah. Kepala sekolah bertanggung jawab atas semua kegiatan yang dilaksanakan sekolah. Terkadang ada kepala sekolah yang kurang berkompeten dan melaksanakan manajemen sekolahnya. Misalnya kepala sekolah kurang tegas dalam pengambilan keputusan dan dalam menanggapi suatu masalah yang ada di sekolah ataupun kurangnya dalam memberikan pembaruan di sekolah yang dikelola kepala sekolah tersebut. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk meneliti pengaruh gaya kepemimpinan kepala sekolah terhadap mutu pendidikan di SMP Negeri 8 Palopo. Selanjutnya, kita masuk pada poin kedua, yaitu rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana gaya kepemimpinan kepala sekolah di SMP Negeri 8 Palopo. Yang kedua, bagaimana mutu pendidikan di SMP Negeri 8 Palopo. Dan yang ketiga, apakah ada pengaruh gaya kepemimpinan kepala sekolah terhadap mutu pendidikan di SMP Negeri 8 Palopo. Selanjutnya, pada poin ketiga yaitu terdapat hipotesis penelitian. Seperti yang kita ketahui, hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Berdasarkan rumusan masalah yang telah saya sebutkan sebelumnya, dapat dirumuskan hipotesis deskriptif dan hipotesis statistik. Yaitu, hipotesis deskriptif adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian dan dinyatakan dalam bentuk kata. Adapun yang dimaksud adalah terdapat pengaruh yang signifikan antara gaya kepemimpinan kepala sekolah terhadap mutu pendidikan di SMP Negeri 8 Palopo. Yang kedua, hipotesis statistik. Hipotesis statistik adalah dugaan apakah data sampel data diberlakukan ke populasi ataukah tidak. Poin selanjutnya, terdapat tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui gaya kepemimpinan kepala sekolah di SMP Negeri 8 Palopo. Yang kedua, untuk mengetahui mutu pendidikan di SMP Negeri 8 Palopo. Dan yang terakhir, untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan kepala sekolah terhadap mutu pendidikan di SMP Negeri 8 Palopo. Selanjutnya, definisi operasional variabel. Yang pertama, gaya kepemimpinan kepala sekolah merupakan cara seorang kepala sekolah dalam mengatur, mengarahkan, membimbing, dan bekerja sama untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang kedua, mutu pendidikan sekolah merupakan kualitas atau ukuran tentang baik dan buruk dalam proses perubahan sikap dan perilaku, sehingga mampu memanusiakan manusia dengan upaya pembelajaran. Selanjutnya, penelitian terdahulu yang relevan. Penelitian terdahulu dilakukan sebagai upaya mempelajari tentang variabel-variabel dalam penelitian ini, sekaligus untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Ada beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Yang pertama, Dr. Ali Yasin Sheikh, Ali dan Abdul Qadir Muhammad Dahi dalam penelitiannya mengenai gaya kepemimpinan dan kepuasan kinerja guru. Penelitian menemukan bahwa ketiga dimensi gaya kepemimpinan memiliki gaya pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan guru di sekolah menengah di Indonesia.
Studi ini dapat berkontribusi untuk membantu para pemimpin sekolah untuk melakukan kegiatan kepemimpinan dalam memberikan ruang kepada guru untuk mengambil keputusan mereka sendiri, sementara mereka menjalani pekerjaan mereka untuk memelihara dan mengatakan keputusan kerja para guru di tempat kerja. Yang kedua, Huang Hui dalam meneliti mengenai gaya kepemimpinan kepala sekolah dan kepuasan kinerja guru, yang mengemukakan bahwa artikel ini memverifikasi hubungan antara kepuasan kerja guru, gaya kepemimpinan sekolah, dan gaya kepemimpinan pengambilan keputusan kepala sekolah. Berdasarkan sampel yang dipilih secara acak dari kalangan primer, sekunder, dan sekolah-sekolah tinggi dalam sistem pendidikan di Cina, data yang dikumpulkan melalui survei surat. Hasil menegaskan bahwa pengambilan keputusan kepala sekolah memainkan peran mediator antara kepuasan kerja guru dan gaya kepemimpinan. Poin selanjutnya, metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan desain ex post facto bersifat korelasional. Disebut penelitian ex post facto karena dalam penelitian ini tidak dibuat perlakuan atau manipulasi variabel-variabel penelitian, tetapi mengungkap fakta berdasarkan pengukuran gejala yang telah ada pada diri responden. Yang kedua, lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan di SMP Negeri 8 Palopo yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, tepatnya di Jalan Dr. Ratulangi nomor 66 Palopo, Kecamatan Bara, Kelurahan Balandai. Penelitian ini dilaksanakan pada Januari 2021. Yang ketiga, populasi. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh guru di SMP Negeri 8 Palopo yang berjumlah 53 orang yang terdiri dari guru PNS dan honorer. Yang terakhir adalah sampel. Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel dengan sampling jenuh. Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh guru di SMP Negeri 8 Palopo yang berjumlah 53 orang yang terdiri dari guru PNS dan honorer. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Yang pertama, angket. Angket merupakan suatu cara untuk mengumpulkan data yang berisikan pertanyaan yang harus dijawab oleh responden yang akan diselidiki. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data tentang rumusan masalah yang penulis sajikan. Dengan melakukan penyebaran kuesioner responden untuk mengukur persepsi responden digunakan skala Likert. Sebelum angket digunakan, terlebih dahulu instrumen angket diuji persyaratan analisis untuk mengetahui apakah instrumen dapat diajukan atau tidak. Dapat dilakukan dengan menggunakan validasi instrumen dan rehabilitasi instrumen. Yang kedua, dokumentasi. Dokumentasi adalah metode yang menggunakan bahan klasik untuk meneliti perkembangan yang khusus, yaitu untuk menjawab pertanyaan atau persoalan-persoalan tentang apa, mengapa, kenapa, dan bagaimana. Pada poin terakhir, terdapat teknik analisis data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis data penelitian kuantitatif. Analisis data merupakan hal yang sangat penting dalam setiap penelitian. Tanpa adanya suatu analisis, maka data yang telah diperoleh di lapangan atau dari informasi yang lain tidak bisa dipahami oleh seorang peneliti, apalagi orang lain. Secara garis besar, pekerjaan analisis data dapat meliputi 3 bagian. Yang pertama, persiapan, yang kedua, tabulasi, dan yang terakhir, penerapan data. Ada 2 bagian analisis pengumpulan data. Yang pertama, analisis statistik. Analisis statistik terbagi menjadi 3. Yang pertama, analisis statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah statistik yang menggambarkan kegiatan berupa pengumpulan data, penyusunan data dan pengelolaan data, dan penyajian data ke dalam bentuk tabel, grafik, ataupun diagram agar mendapatkan gambaran yang teratur, ringkas, dan jelas mengenai suatu keadaan atau peristiwa. Yang kedua, analisis statistik inferensial. Statistik inferensial atau sering juga disebut statistik induktif
yaitu statistik probabilitas. Adalah teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi. Statistik ini akan cocok digunakan bila sampel diambil dari populasi yang jelas dan teknik pengambilan sampel dari populasi itu dilakukan secara random. Yang pertama, uji asumsi klasik yaitu uji normalitas dan uji linearitas. Yang terakhir, uji hipotesis. Pengujian hipotesis dapat dilakukan apabila data penelitian telah dianalisis dan telah melewati uji persyaratan analisis berupa uji normalitas, uji linearitas, uji multikolinealitas, dan selanjutnya akan dilakukan uji T. Pengujian ini digunakan untuk mengetahui signifikan ada tidaknya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial atau sendiri-sendiri, sehingga dapat diketahui apakah dugaan sementara dapat diterima atau ditolak. Kedua, koefisien determinasi untuk mengetahui sebesar-besar kontribusi variabel bebas atau X berpengaruh terhadap variabel yang dihitung dengan menggunakan rumus koefisien determinasi. Demikian hasil presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.